Start. Terima kasih. Anak-anak. Baik. Benar. Apa ya? Ada yang pernah berenang? Ada siapa yang pernah berenang? Oke, Adi. Banyak ya yang pernah berenang. Yang kalian rasakan saat berenang apa deh? Ketika berenang semakin dalam dan telinga semakin sakit. Semakin sakit. Apa lagi? Siapa yang pernah berenang lagi? Oke, betul. Tekanannya makin berat. Rasanya tekanannya semakin berat. Oke, apa lagi yang kalian rasakan ketika kalian berenang? Semakin dalam. Pernah menyelam ya? Kalau semakin dalam, berarti rasanya seperti apa? Oh, sesak napas. Oke, itu yang kalian rasakan ketika kita berenang atau menyelam di laut. Kenapa sih sebenarnya? Yang kalian rasakan itu ternyata dulu kalian juga sudah pernah belajar ini. Kita juga belajar ini di SMP dulu tentang tekanan hidrostatis. Jadi yang kalian rasakan jika kalian di kedalaman itu tekanan hidrostatis. Yang akan kita ulas pada pembelajaran hari ini. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kemudian melalui percobaan nanti kita akan menganalisis hubungan kedalaman dan massa jenis terkait terhadap tekanan hidrostatis. Kemudian menganalisis penerapan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. 3 tujuan pembelajaran ini akan kita lakukan pada hari ini. Apa yang akan kita lakukan? Ini adalah alur pembelajaran kita. Jadi sebelum itu nanti dalam proses pembelajaran nanti ada beberapa penilaian yang akan Ibu ambil. Di antaranya untuk sikap, tanggung jawab kalian, kemudian kerjasama kalian bersama tim itu akan menjadi nilai tersendiri. Kemudian nanti ketika presentasi juga akan bisa ambil penilaian. Alur pembelajarannya yang pertama adalah orientasi masalah. Orientasi masalah nanti disajikan seperti tadi itu juga masalah. Permasalahan untuk kelompok kalian akan berkelompok dengan teman-teman kalian. Kemudian setelah berkelompok kalian akan melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini menggunakan PET simulation. Kemudian setelah melakukan penyelidikan, praktikum menggunakan PET simulation, kalian akan mempresentasikan hasil percobaan itu. Kemudian yang terakhir akan kita evaluasi bersama hasil percobaannya. Seperti itu ya? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Oke, kalau sudah siap, yuk. Nah, ini adalah sebuah artikel anak-anak. Gambar apa ini? Sip. Orang menyelam. Faktor resiko barotrauma telinga pada nelayan penyelam. Barotrauma. Apa itu barotrauma? Ya, ini artikelnya. Wisma minta tolong Sunya untuk membacakan artikel yang ada di slide Sunya. Berdasarkan hasil penelitian Siti Fatimatun M, diketahui bahwa nelayan penyelam di waktu ulang memiliki resiko kesehatan barotrauma telinga. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Dusun Waktu Ulo dengan wawancara pada 86 nelayan penyelam menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan penyelam pernah mengalami keluhan barotrauma telinga berupa pusing, telinga berdengung, telinga terasa penuh, telinga terasa nyeri, hingga penurunan pendengaran. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Absor tahun 2008, pada nelayan penyelam di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember diketahui bahwa sebanyak 11 penyelam atau 68,9% mengalami barotrauma telinga. Mengalami barotrauma telinga. Berarti barotrauma telinga itu apa sih? Berupa apa saja? Pusing, telinga berdengung, telinga terasa penuh, telinga terasa nyeri, hingga penurunan pendengaran. Dan itu adalah gejala-gejala seorang penyelam, nelayan penyelam mengalami barotrauma. Kira-kira apa ya yang menyebabkan kok bisa seorang nelayan yang menyelam itu bisa mengalami barotrauma? Kira-kira apa? Coba angkatan. Oke, Adit. Menurut kalian? Karena menyelam terlalu dalam. Karena menyelam terlalu dalam. Ada lagi? Oke. Karena telinganya terlalu kemasukan air.
terlalu masukkan air. Ayo yang lain. Oke, yang lain. Oke. Gendang telinganya pecah terkena air. Oke, karena gendang telinga karena tekanan air. Ayo sebelah sini. Kenapa ya kira-kira? Ayo Putri. Kenapa Put? Karena telinganya banyak masukkan air. Oh, karena telinganya banyak masukkan air. Oke, sip. Itu adalah hipotesis kalian terkait tentang barotrauma. Kenapa kok terjadi? Dan sekarang silahkan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Wisma bentuk kemarin. Ya, silahkan. Silahkan perwakilan kelompok mengambil LKP di depan. Oke anak-anak, kalian akan sudah mendapatkan LKPD masing-masing? Masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD. Terus kemarin sudah dipelajari juga ya bahan ajar yang Wisma berikan ke kalian. Oke. Tujuan dari virtual lab kita hari ini adalah satu, kita akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kemudian yang kedua, menemukan hubungan antara kedalaman, massa jenis, dan gravitasi terhadap tekanan zat cair. Oke, kita akan menggunakan ini anak-anak. Silakan di depan kalian ada sudah belum nampak ya? Bentar. Silakan dibuka aplikasi pad-nya. Kok belum nampak, sebentar. Wisma akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita melakukan praktikum hari ini menggunakan aplikasi pad. Oke, sudah dibuka seperti ini? Sudah. Kalau sudah, kita pilih klik tekanan ini. Anak-anak sudah? Sudah. Kalau sudah, begini ya. Ini tombol ini digunakan untuk ketika kita narik, digunakan untuk mengisi bak penampungan air. Kemudian penggaris ini digunakan untuk mengukur kedalaman atau ketinggian. Jadi kedalaman itu kita ngukurnya dari permukaan air ke dasar bejana, gitu ya. Kemudian ini bisa diklik garis bantunya. Ini garis bantu digunakan untuk membantu kalian mengetahui ukuran. Ini ada 0, 1, 2, 3. Boleh menggunakan garis bantu atau kalian bisa menggunakan penggaris sesuai dengan kebutuhan kalian, gitu ya. Terus apa yang kita lakukan, Bu? Ada 3 yang akan kalian lakukan. Yang pertama, nanti kalian akan mencari tekanan hidrostatis dan tekanan total. Ya, yang pertama, bagaimana cara mencari tekanan total? Tekanan total itu berarti masih dipengaruhi atmosfer. Ini ada atmosfer, ada hidup, ada mati ya. Oke, silakan diklik hidup. Kemudian tekanan ini bisa digeser di kedalaman tertentu sesuai dengan nanti petunjuk LKPD-nya kalian diminta kedalaman berapa. Ini adalah ketika ada atmosfer sehingga ini adalah tekanan total. Seperti itu? Kemudian ketika atmosfernya mati berarti ini adalah tekanan hidrostatis. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian selisih antara tekanan total tadi dengan tekanan, nanti kalian tulis ini data ini di tabel pengamatan kalian. Kemudian selisihnya ini adalah tekanan udara. Kemudian yang kalian pahami lagi ini densitas fluida. Kalian bisa mengubah densitas fluida itu digunakan untuk mengubah-ubah massa jenis fluida yang diinginkan. Ini yang pertama adalah apa? Air. Kemudian densitasnya berapa massa jenisnya di sini? 1000. Kemudian kita bisa mengganti dengan bensin ataupun madu. Seperti itu ya, anak-anak.
Oke, kemudian gravitasi ini juga bisa kita ubah-ubah. Ini bumi, ini Mars, ini adalah Jupiter. Gitu ya? Ya. Ada yang ditanyakan anak-anak terkait cara penggunaan aplikasi PET ini? Tidak. Kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, silahkan bekerja dengan kelompok kalian masing-masing. Wisma beri waktu untuk pengambilan data 20 menit ya. Oke, silakan. Ada kesulitan? Silakan didiskusikan ya. Ini caranya gimana? Ini dikembalikan dulu semuanya, terus dari awal gitu ya. Ambil datanya dari awal. Satu-satu, ngambil datanya satu-satu aja. Oke, sip. Ya, diisi di sini, di tabel sini. Ada yang ditanyakan? Boleh, terserah. Ada 3 kegiatan ya. Bagaimana? Boleh, silakan panggil kalian boleh. Ada yang ditanyakan? Ada kesulitan? Enggak? Oke. Silakan diskusi dengan temannya. Ada yang ditanyakan? Saya apa? Ini tekanan udara luarnya ini. Kemudian kedalaman ini dari permukaan ke ini ukurnya dari permukaan ya. Jadi ada yang ditanyakan kelompoknya Syahidin? Ya. Sudah jelas ya? Ya. Langsung diisi di tabel sini aja. Boleh pakai pensil, boleh ballpoint juga boleh, bebas. Kenapa? Tekanan hidrostatis itu yang ini loh, ketika atmosfernya mati berarti itu tekanannya hidrostatis ya. Ada yang ditanyakan?
Ya, sesuai dengan yang di LKPD berarti hanya di kedalaman kilometer. Seru ya, tinggal klik gitu. Kenapa? Tinggal gitu aja apa-apa. Mana? Iya, sama. Caranya sama. Ketika atmosfer hidup berarti tekanannya total. Gitu. Satu dulu, nanti dilanjutkan. Gitu. Tadi sudah dijelaskan ketika atmosfer hidup jadi tekanannya adalah tekanan total. Jadi kalau mati dia tekanan hidrosasi. Selisihnya dicari selisihnya. Kenapa? Iya, menggunakan metrik. Nanti kalau kamu pakai atmosfer nanti satuannya bukan Pascal tapi coba klik atmosfer. Ya, ATM. Kita pakai yang metrik aja. Iya. Semua data yang ada di LKPD ya yang diisi. Data 1, kegiatan 1, 2, 3. Ada 3 kegiatan. Ya. Sudah dapat data? Ya. Tinggal didiskusikan untuk analisis sistemnya ya. Ya. Ya, boleh pakai ini juga boleh, sama. Air berapa? Ada tulisnya. Berapa tadi di awal berapa air? Sesuai dengan data tadi. Yang tepat, jadi datanya pas ketika tepat di garisnya itu. Ini data yang kalian tuliskan sesuai dengan data yang kalian ambil di percobaan ini ya. Ya.
Silahkan didiskusikan, diramu dengan kelompoknya ya, hasil data tadi.
waktunya masih lama, bisa diambil data lagi atau apa namanya didiskusikan lagi, ditambah ke analisisnya boleh. Kok aliran tekanan yang tekanan ini besok sudah ngambil datanya. Ini kan ada banyak, mungkin boleh kalian dicoba. Ini sama tekniknya sama. KPA itu kilo pascal ya. Jangan lupa pakai satuannya, pakai metrik ya. Ketika kalian ngeklik metrik berarti satuannya KPA. Coba kalau kalian klik atmosfer berarti satuannya ATM. Kalau Inggris ya kita sepakati pakai yang metrik. Pakai metrik. Yang ini saja, untuk yang kedua itu kurang lebih sama. Tapi kalau mau nyoba silakan coba. Sama, caranya sama. Itu sudah ditekan lebih bagus. Cuman bentuk bejananya yang beda, dua bejana. Coba sih cari tekanan bejana. Ada kesulitan? Ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Ketika atmosfer hidup berarti tekanannya adalah tekanan total. Ketika mati berarti tekanannya adalah hidrostatis. Ya. Ada kesulitan? Dibagi ya, ada yang mencatat, ada yang mengambil data, ada yang menghitung gitu ya. Jadi setiap masing-masing kelompok punya tugasnya masing-masing atau peran masing-masing. Ya, tinggal diskusi, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. 10 menit lagi ya. Ya. Nah, Ya.
Kalian boleh mencari referensi di internet dan lain sebagainya ya. Ya. Atau di apa? Buku bahan ajar kemarin yang sudah Bu Isma bagikan juga bisa digunakan untuk sebagai bahan referensi ya. Dibandingkan. Ya, bisa menggunakan referensi bahan ajar atau boleh nyari referensi di internet dan lain sebagainya. Sudah dapat data? Sudah dianalisis? Ini menara air digunakan besok pertemuan selanjutnya. Terus sekarang kita fokusnya ke tekanan dulu. Untuk tekanan ada beberapa percobaan, boleh dicoba ya. Satu bejana, ada dua bejana, silakan dicoba. Lima menit lagi anak-anak. Ya Bu. Ya Bu. Sulit nggak menggunakan pad ini? Ya. Ya, mudah ya. Ya. Sekali. Ini kali
pertama atau sudah pernah menggunakan pad kalian? Kali pertama ini. Belum selesai. Yes. Sudah selesai. Ini tadi sesuai dengan yang di data ini kan? Ini ngambil tekanan totalnya gimana caranya? Kemudian ketika tekanan hidrostatis, oke, sip. Tinggal analisis, silahkan didiskusikan. Ya, ini untuk pertemuan besok kita masih di tekanan ya. Ya. Kita pasti tetap pakai ini tekanan dan aliran. Sudah? Sudah semua atau ada yang belum? Kita tunggu. Kelompoknya Sally belum ya? Sudah. Oke, kalau sudah, ayo, siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Oke, kelompoknya Sunya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Hasil pengamatan variasi kedalaman jenis fluida air. Massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Tekanan udara luar sama dengan 101,3 kPa. Hubungan kedalaman dan tekanan hidrostatis. Pada kedalaman 1 meter, tekanan totalnya adalah 111,3 kPa. Tekanan hidrostatis 10,0 kPa. Pada kedalaman 2 meter, tekanan total 121,2 kPa. Tekanan hidrostatisnya 19,9 kPa. Kedalaman 3 meter, tekanan total 130,6 kPa. Tekanan hidrostatis 29,3 pascal. Analisis hasil pengamatan berdasarkan data percobaan bagaimana hubungan antara kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Kedalaman berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam kedalaman air, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Oke, dari kelompoknya Sunya, di kedalaman 1 meter tekanan totalnya berapa Sunya? 111,3. 111,3. Untuk tekanan hidrostatisnya berapa? 10,0. 10,0 kilopascal semua ya satuannya. Di kedalaman 2 meter? 121,2. 121,2. Tekanan hidrostatisnya 19,9. 19,9. Di kedalaman 3 meter tekanan totalnya 130,6. 130,6. Tekanan hidrostatisnya 29,3. 29,3. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Terima kasih Sukma. Sunya, Sunya. Oke. Dari kelompoknya Sunya didapatkan data seperti ini. Di kelompok yang lain, kelompok 1 mungkin beda tapi sama. Punyanya Sukma, bedanya apa Suk? Saya 111,1.
111,1. Tekanan hidrostatisnya 9,8. 9,8. Oke, Bu Isma tulis di sini 111,1. Sebelah sini 9,8. Berarti ini sama dengan kelompoknya Adit ya? Oke, kelompok yang lain, ada data yang lain beda? Beda. Berapa? Siapa yang beda? Angkat tangan. Kelompoknya siapa yang beda? Oke, kelompoknya Sally. Oke, 111,2. Kemudian ininya 9,8. Oke, ada yang lain? Oke, Desi. Bedanya? Yang tekanan hidrostatis 9,9. Hidrostatis 9,9. Oke. Jadi untuk data selanjutnya juga beda? Beda. Berarti ada selisih untuk data selanjutnya. Punyanya kelompoknya Sukma berapa? 121,1. 121,1. Oh, berarti selisih 1 ya? Oke. Kemudian tekanan hidrostatisnya 19,8. 19,8. Oke, selisih 1 juga. Yang bawah 130,7. Selisih 1 ini sama 9,3. Oke. Kok bisa? Kira-kira kenapa kok bisa? Kok ada perbedaan? Oke. Bu Isma tanya, ketika kalian meletakkan dari kelompoknya Sunya, kelompoknya Sukma, kelompoknya Adit, kelompoknya Sally, kalian meletakkan apa namanya? Tepat di garis atau lebih atau apa itu juga berpengaruh. Oke, jadi apa namanya? Masing-masing kelompok mungkin kelompoknya Sukma segini cukup, kelompoknya dah. Jadi ketika kita mengukur, ketika kita mengukur contoh, fluidenya apa air ya? Oke, fluidenya air. Ketika kita mengukur dari yang penting ketika kita mengukur di kedalaman 1 meter, 2 meter, 3 meter itu sama apa namanya? Standarnya sama. Contoh di 1 meter tepat di garis, berarti di 2 meter juga harus tepat di garis, gitu ya? Oke. Untuk masalah perbedaan ini tidak masalah, yang penting ini kan kalian menulisnya sesuai dengan data yang ada itu ya? Oke. Tidak masalah, yang penting sama. Samanya itu apa? Ini secara global kan analisisnya sama. Analisisnya apa? Tadi hubungannya berdasarkan data hasil percobaan, bagaimana hubungan antara kedalaman terhadap tekanan hidrostatis. Berarti semakin dalam, analisisnya tadi apa, Sunya? Semakin besar. Semakin dalam maka tekanan totalnya semakin besar. Semua kelompok datanya juga sama, semakin dalam semakin besar? Ya, oke, sip. Itu untuk kegiatan 1. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan di kegiatan 2? Kelompoknya siapa? Ayo. Silakan. Kelompoknya siapa yang mau mempresentasikan? Kelompoknya Dimas. Oke, silakan. Kelompoknya Dimas. Sip. Kegiatan 2. Ayo silakan Dim. Ini saya hapus ya. Ayo, silakan berdiri ketika mempresentasikan. Ayo Dimas. Jenis cat air, massa jenis kilogram, tekanan total PPA, tekanan hidrostatis 1 gasoline 700 kg. Ini datanya juga. Gasolinnya berapa untuk kelompoknya Dimas? 700. Oke, 700.
Terus kemudian Dim, tekanan totalnya didapat berapa? 121,8. Satuannya? KPA itu apa? Oke, sip. Kilo Pascal. Lanjut. Tekanan hidrostatisnya berapa, Dim? 20,5. Satuannya sama ya? Kilo Pascal. Lanjut. Air massa jenisnya berapa, Dimas? 1000. Oke. Lanjut. Apa itu? Oke, 130,8. Lanjut, tekanan hidrostatisnya berapa? 29,3. Oke. Yang terakhir, madu. Massa jenis zat cairnya berapa? 1420. Kemudian apa itu? Tekanan totalnya berapa? 142,9 kilopascal ya. Kemudian tekanan hidrostatisnya berapa? 41,6. Oke, terima kasih Dimas. Analisisnya gimana Dim? Hasil kelompoknya? Hubungan antara massa jenis terhadap tekanan yaitu massa jenis berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis, sehingga semakin besar nilai massa jenis maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Berarti massa jenis terhadap tekanan dia berbanding lurus ya? Berbanding lurus. Rho itu sebanding atau berbanding lurus dengan tekanan. Ini hasil analisis dari kelompok Dimas. Oke. Dari tabel hubungan massa jenis dan tekanan hidrostatis dari kelompok lain, adakah data yang berbeda? Ya. Oh, masih ada data yang berbeda? Ya. Data kelompoknya siapa? Angkat tangan coba. Oke, kelompoknya Junia. Yang madu? Tekanan totalnya 143,0. Ini madu 143,0. Kemudian statisnya 41,7. 41,7. Oke, kelompok lain yang beda nilainya. Oke, kelompoknya Manda. Yang air tekanan totalnya 130,7. 130,7. Oh, gasolin itu ya, sorry. Yang air 130,7. Berarti selisih 1 ya. Yang ini 29,4. Oke. Kelompok yang lain? Oke, kelompoknya Marindra. Yang beda apa, Indra? Yang nomor 1. Yang gasolin, oke? Totalnya 12,4. 12,4. Tekanan hidrostatisnya? Hidrostatisnya 2,1. 2,1. Loh. Tabel 2 atau tabel 3 itu? Kegiatan 2. Sebentar. Oke. Kita cek. Berarti untuk antara yang kelompok ini, kelompok yang aduh, sorry Bisma tadi. Berarti untuk yang air dan madu tidak ada masalah ya, karena bedanya hanya 0, berarti itu sudut pandang kita ya. Oke, berarti yang bermasalah yang gasolin atau bensin. Coba kita cek bensin. Bensin, berarti ininya fluidanya kita ganti bensin gini ya. Ketika kita ganti, kedalamannya berapa diminta? Kedalamannya 3 meter. 3 meter. Ini ya? Ya. Oh, sorry, di bumi. Terima kasih, di bumi. Pertanyaannya, di bumi itu gravitasinya bisa 10, bisa 9,8 kan ya? Kalian tadi pakai yang mana? 9,8 boleh, 10 juga boleh. Jadi data yang kita ambil di sini itu kita menyesuaikan.
9,8. Oke, bumi 9,8. Ini hasilnya 121,9. Ini 121,8. Pertanyaannya Bu Isma untuk kelompoknya Marindra. Tadi ngambil datanya bagaimana? Planetnya coba. Coba kita coba. Lah, berarti kesalahannya di planetnya ya. Jadi ketika mengambil data, lihat baik-baik data apa yang kita ambil sesuai dengan LKPD ya. Oke, berarti nggak salah, cuman gravitasinya yang beda. Berarti itu gravitasi di Mars ya. Kenapa? Karena di PET ini datanya memang disesuaikan dengan teori yang ada gitu. Sudah ya, jelas ya. Berarti tahu ya, Marindra dan kawan-kawan tahu kesalahannya, berarti salah menempatkan gravitasinya tadi. Salah itu saja. Oke. Analisisnya semuanya sama, sebanding. Oke. Dari data ini berarti semakin besar massa jenisnya, 700, 1000, 1420 kan semakin besar. Kita lihat tekanan totalnya juga semakin besar, tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Bisma tanya, selisih tekanan total sama tekanan hidrostatisnya sama enggak? Di 3 ini. Ini 121,8 dikurangi 20,5 berapa? Berapa? 121,8 dikurangi 20,5 berapa? 101,3. Bawah 130,8 dikurangi 29,3. 121,5. Selisih itu adalah tekanan udara luar, gitu ya? Oke, kemudian kegiatan 3. Siapa yang mau mempresentasikan di kegiatan 3? Oke, kelompoknya Widya, silakan. Hubungan nilai gravitasi terhadap tekanan hidrostatis. 1 Mars. Nilai gravit 1,0 meter per sekon kuadrat. Tekanan total 13,3 kilopascal. Tekanan hidrostatis 3,0 kilopascal. Bumi, nilai gravit 9,8 meter per sekon kuadrat, tekanan total 130,4 kilopascal, tekanan hidrostatis 28,9 kilopascal. Jupiter 20,0 meter per sekon kuadrat, tekanan total 266,6 kilopascal, tekanan hidrostatis 59,8 kilopascal. Berdasarkan data hasil percobaan, bagaimana hubungan percepatan gravitasi terhadap tekanan hidrostatis? Percepatan gravitasi terhadap tekanan hidrostatis. Kegiatan 3. Nilai percepatan gravitasi berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis. Semakin besar nilai percepatan gravitasi, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Itu analisis dari kelompoknya Widya. Oke, coba Widya, tadi maaf Bu Isma nggak bisa langsung menuliskan datanya, soalnya ininya tadi hilang, nutup. Oke, Mars, nilai gravitasinya berapa? 1,0 meter per sekon kuadrat ya. Tekanan totalnya 13,3 kilopascal. Oke, tekanan hidrostatisnya 3,0 kilopascal. Untuk bumi 9,8. Tekanan totalnya 130,4. Tekanan hidrostatisnya 28,9. Jupiter 20,0. Tekanan totalnya 266,6. Tekanan hidrostatisnya 59,8. Oke, kita bahas yang kegiatan 3. Ini adalah data dari kelompoknya Widya. Oke, kelompok yang lain adakah data yang berbeda? Oke, kelompoknya Luciana. Yang mana? Tekanan total di gravitasi yang mana?
Mars 12,4. Nilai gravitasinya sama 1. Oke, tekanan hidrostatisnya 2,1. Oke. Kemudian ada lagi kelompok yang lain? Kayak kelompoknya Dini. Tekanan total gravitasi yang mana? Bumi. Oke, berapa kalau bumi? 123,2. Tekanan hidrostatisnya 22,0. Oke, Jupiter nya berapa, Jin? 251,7. Tekanan hidrostatisnya 44,9. Oke, ada yang lain? Kelompok yang lain? Oke, Putri. Kelompoknya Putri? Total bumi 130,7. Ini tekanan total buminya 130,7. Tekanan hidrostatisnya 29,3. Ini 29,3. Terus tekanan total Jupiter 266,5. 266,5. Tekanan hidrostatisnya 59,7. Oke. Sama ya. Kita lihat datanya. Untuk berapa nilainya, berapa ketentuannya itu sama seperti yang tadi, tergantung sudut pandang kita melihatnya di mana. Tekanan totalnya itu di kedalaman berapa. Jadi menentukan kedalaman itu kan terkadang masing-masing orang itu beda toh ya. Ada sing pas di 1 meternya, di pas 3 meternya, atau di agak ke atasnya, itu juga berpengaruh dengan nilainya. Kemudian kita cermati hasil dari ini. Ini kan nilai ini kita nyari apa sih? Hubungan nilai gravitasi terhadap tekanan hidrostatis. Bisma nggak akan menyalahkan, oh ini salah, yang benar segini. Tidak. Kenapa? Karena masing-masing dari kalian tadi ini kan kita mengamati yang ada di sana, terus mencatat datanya gitu ya. Jadi datanya sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan. Semuanya data benar. Dari program tersebut benar, dari aplikasi PET-nya benar. Cuman yang membedakan Bu kok beda-beda. Yang membedakan tadi loh, ketika kalian meletakkan pengukuran tekanan atau barometernya itu di garis yang mana, itu yang membedakan. Ini kan selisihnya nggak begitu banyak juga. Kita cermati. Nilai gravitasi Mars 1, Bumi 9, Jupiter 9,8, Jupiter 20. Berarti semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar nilai gravitasinya. Tekanan totalnya dari 13,3, kemudian 130,4, sekian ya ini. Ini 123, sekian. Kemudian 266, sekian. Ini 251, sekian. Berarti semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Berarti nilai gravitasi jika semakin besar, maka tekanan totalnya akan semakin besar. Begitu juga dengan tekanan hidrostatisnya. Apakah dari data 1, 2, 3, meskipun ada perbedaan ini menyatakan semakin besar atau semakin kecil? Menyatakan semakin besar pula. Berarti hubungannya apa? Setuju dengan kelompoknya Widya? Setuju. Jadi analisisnya apa? Semakin besar massa jenisnya, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar atau sebanding. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah analisisnya sama? Sama. Oke. Kalau sama kita lanjut. Ya, ke kesimpulan. Yuk, siapa yang mau menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Dari kelompok yang belum. Yuk. Adit tadi sudah. Selain Adit, siapa? Oke, Surya. Silakan Surya.
Kesimpulan, dari data percobaan yang telah kalian lakukan, apa saja faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis? Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis diantaranya kedalaman, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Oke, satu saja dulu. Berdasarkan kelompoknya Surya, faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis satu apa Sur tadi? Kedalaman. Yang kedua? Massa jenis. Yang ketiga? Percepatan gravitasi. Oke, ada kesimpulan yang lain dari kelompok yang lain. Ayo yang belum bersuara tadi. Adit sudah, kelompoknya Surya Sunya sudah, Sukma sudah, kelompoknya ini loh Diva belum. Sama? Kesimpulannya sama. Apa, Div? Oke, ada 3 faktor itu ya? Oke, ada yang mau menambahkan dari kesimpulan? Ayo, silakan yang mau menambahkan. Siapa? Ayo. Tidak ada yang menambahkan? Sudah cukup itu saja? Ya. Oke, tadi faktor yang mempengaruhi ada 3. Yang pertama apa? Kedalaman. Yang kedua, massa jenis, percepatan gravitasi. Oke, dari ketiga faktor itu hubungannya dengan tekanan hidrostatis itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Massa jenis. Oke, faktor yang pertama massa jenis. Dia sebanding atau berbanding terbalik gitu. Angkat tangan, ayo. Nanti akan ada penilaian. Ayo. Angkat tangan, silakan. Oke, sip Sally. Berbanding lurus. Jadi tekanan hidrostatis dia berbanding lurus dengan massa. Oke, massa jenis. Semakin besar massa jenisnya, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Oke, sip. Ada lagi yang kedua, berarti hubungannya apa tadi? Kedalaman. Hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis. Ayo. Aril. Oke, sip. Apanya semakin dalam, semakin besar? Yang semakin besar apanya? Tekanan apa? Tekanan air atau tekanan hidrostatisnya. Oke, semakin dalam kedalaman suatu benda di air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Oke, yang terakhir hubungan antara tekanan hidrostatis dengan gravitasi. Siapa yang mau menambahkan? Ayo. Ayo, gak usah malu-malu. Oke, silakan, Sukma. Hah? Nggak belok ngono toh? Berbanding lurus tuh ya gimana, Sukma? Kalau massa gravitasinya besar, tekanan hidrostatisnya itu juga besar. Oke, jadi jika percepatan gravitasinya semakin besar, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Oke, sip. Itu adalah hasil dari percobaan kalian hari ini. Ibu akan memberikan sedikit penguatan terkait tekanan hidrostatis. Tadi sudah presentasi kelompok. Ini hanya menguatkan dari hasil diskusi kalian semuanya tadi. Apa sih tekanan hidrostatis itu? Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri. Oke, sip. Di mana P atau tekanan hidrostatisnya nilainya sebanding dengan rho G H. Yang tadi sudah kalian dapatkan di percobaan tadi ya. Dia sebanding dengan rho apa tadi? Massa jenis benda atau fluida? Fluida. Oke, sip. Massa jenis fluida. G-nya apa? Percepatan gravitasi. H-nya adalah kedalaman. Kedalaman itu diukur dari permukaan air atau dari dasar airnya? Dari permukaan air. Jadi ketika di kedalaman 1 meter berarti dari permukaan
ke 1 meter. Begitupun selanjutnya. Jadi mengukur kedalaman itu dari permukaan air ya. Ya. Oke, selanjutnya. Astagfirullah. Oke, selanjutnya ini kok tadi kita mengenal tekanan total. Ya, tekanan total itu ketika kalian di percobaan tadi, caranya bagaimana ya? Bisma mau tanya Nanda, caranya gimana Anda? Ketika kamu mengambil data tekanan total itu caranya tadi gimana? Ya, terus kan ada tekanan hidrostatis, ada tekanan total loh. Bedanya apa ketika tekanan total? Oke. Oke, sip. Itu yang membedakan. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi PET tadi, ketika atmosfer dihidupkan berarti tekanannya adalah tekanan total. Ketika atmosfernya mati berarti tekanan yang digunakan adalah tekanan hidrostatis. Nah, tekanan total itu apa? Tekanan total yang dipengaruhi adalah penjumlahan dari P0. P0 itu apa? Tekanan udara luar. Atau 1 atmosfer, 1 atm. Atau nilainya 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Atau dikalian tadi berapa? 101,3 kilo Pascal, nilainya sama. Jadi P total itu P udara ditambah dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis nilainya berapa? Sama seperti tadi, rho dikali G dikali H. Kemudian sampingnya ini apa? Gambar apa ini? Bejana. Bejana berhubungan, yang saling berhubungan. Kemudian ini diisi zat cair yang sama. Tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada satu bidang datar yang diam besarnya sama. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya tekanan di sini, ini misal lurus ya, sama. Berarti di A ini lurus sama. A, ini B, ini C, ini D. Berarti tekanan hidrostatis di kedalaman yang sama, maka nilainya juga sama meskipun bentuk bejananya berbeda-beda. Ini kan lurus, ini nyerong, ini lengkungnya 1, ini lengkung 2. Ini sama. Jadi tidak melihat bentuk bejananya tetapi melihat kedalaman airnya. Jelas ya? Tadi di percobaan juga ada 2 bejana yang beda. Ketika kalian mengukur dengan kedalaman yang sama, nanti nilainya juga akan sama. Sudah membuktikan tadi? Ya. Ini berlaku jika ininya datar. Ini juga sama, nek diganjeli gimana, Bu? Nek diganjeli juga sama. Mengukurnya tadi dari atas toh? Ya. Dari atas ke bawah sini. Nek ini diluruskan sama, ketinggiannya sama, juga nilainya juga sama. Jelas untuk bejana berhubungan? Jelas. Ini namanya hukum utama hidrostatis. Gitu ya. Jadi bentuk bejana itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah dalaman. Oke, ini penerapan hukum utama hidrostatika. Pipa U berfungsi untuk mengukur massa jenis suatu zat cair. Ini pipa bentuknya U gitu maksudnya. Ini ada cairan, berisi cairan, ada warna biru, ada warna kuning. Warna kuning apa ini diisi apa? Minyak tanah. Warna biru apa? Air. Di kedalaman yang sama, jadi hukum utama hidrostatis tadi gimana? Di kedalaman yang sama mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Berarti tekanan hidrostatis di daerah sini, di A sama di B sini nilainya sama. Berarti ini rho 1 H1 sama dengan rho 2 H2. Ada pertanyaan? Ya. Tekanan hidrostatis tadi kan P itu sama dengan rho G H. G-nya kok hilang? Ada yang tahu kemana? Di bawah siapa? Harusnya kan
Rho 1 kali G1 kali H1 sama dengan Rho 2 dikali G2 dikali H2. Harusnya gini toh, tapi kok hilang? Ayo, siapa tadi yang jawab? Halim. Kenapa Lem? Karena? Nggak apa-apa, silakan jawab, gak usah malu-malu. Karena? Oke, karena G-nya sama boleh dicoret. Kalau sudah dicoret tinggal Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Jelas? Kemudian H yang digunakan adalah delta H perubahan atau perbedaan tinggi zat cair ini antara minyak tanah dengan air. H2 punyanya minyak tanah dikurangi H1. Nah, selain itu, ini apa sih? Gambar apa ini? Bendungan. Oke, gambar bendungan. Kalian pernah melihat bendungan? Pernah melihat bendungan. Bendungan yang kalian tahu? Di mana? Oke, di Bojonegoro ada bendungan Berak. Apalagi? Yang mana? Ngeliret. Oke, itu juga bendungan. Jadi ini adalah contoh-contoh bendungan, itu juga menggunakan prinsip tekanan hidrostatis. Ada banyak sekali bendungan yang ada di Indonesia. Lah, kok iso, Bu? Oke, yang pertama, pembuatan bendungan. Ini bendungan bagian bawah didesain lebih tebal dari bagian atas. Benar atau salah? Benar. Jadi bentuknya gini ya? Ya. Didasarkan pada konsep tekanan hidrostatis bahwa semakin dalam maka tekanan akan semakin besar. Oke? Ya. Ya. Selanjutnya digunakan juga untuk ini. Ini apa sih? Gambar tangki, isinya air, kemudian ini keran. Keran. Kok kerannya ditaruh bawah, nggak taruh atas? Kenapa? Tekanan karena semakin. Iya, Dit. Karena tekanan semakin dalam semakin besar. Oke, sip. Karena semakin dalam semakin besar tekanannya, otomatis dia dibukanya di bawah nih, dibukanya di atas. Ada yang keluar tapi kecil deh ya. Ya. Itu juga menggunakan penerapan tekanan hidrostatis. Jadi asli nih dalam kehidupan sehari-hari loh, kita sudah sering menjumpai ini, kita juga sudah melakukan ini. Nah, ayo kita latihan soal. Latihan soal ya, oke. Ya. Soal yang pertama, Isma minta tolong dibacakan Fathul. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tekanan udara luar. 2. Zat jenis zat cair. 3. Ketinggian benda dari dasar wadah. 4. Kedalaman benda dari permukaan zat cair. Dari data yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah. Oke, yang mempengaruhi kira-kira yang mana, anak-anak? Oke, kita analis satu-satu. Tekanan udara luar berpengaruh? Berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis atau tekanan totalnya? Tekanan total. Berarti pengaruh nggak terhadap tekanan hidrostatisnya? Tidak. Oke, sip. Massa jenis zat cair pengaruh atau tidak? Pengaruh. Berarti nomor 2 benar atau salah? Benar. Kemudian yang ketiga, ketinggian benda dari dasar wadah. Salah? Kenapa kok ketinggiannya salah? Ketinggian benda dari dasar wadah tidak pengaruh? Tidak. Yang pengaruh adalah kedalaman benda dari permukaan zat cair. Jadi ngukurnya dari permukaan, permukaan zat cair. Berarti yang benar adalah ya 2 dan 4. Oke, sip. Kemudian selanjutnya, Isma minta tolong dibacakan Yunia. Nggak kelihatan? Jika massa jenis air 1000 kg meter kubik dan kecepatan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per sekunder kuadrat, maka hitunglah besar tekanan hidrostatis di titik X. Oke, jadi ini ada bejana berisi dengan
Ikan. Bejananya berisi air dulu ya. Ini langsung ikan kelepek-kelepek ya, berisi air, di dalamnya ada ikan. Airnya kedalamannya adalah 140 cm. Sedangkan ikannya berada di kedalaman berapa ini? Oh, kedalaman itu ngukurnya dari atas atau dari bawah? Atas. Berarti berapa kedalamannya? Oke, sip. 80 cm atau 0,8 meter. Ketahui tadi apa? Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Ini adalah massa jenis apa? 1000 itu massa jenis apa? Air. Oke, sip, air. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berarti gravitasi di mana ini? Di bumi. Oke. Sudah kita cari, ditanya tekanan hidrostatis saya. P-nya tadi Rho dikali G dikali H. Rho kali G dikali H. Rho-nya adalah 1000 dimasukkan. G-nya berapa? 10. H-nya tadi 0,8 meter. Dikalikan jadinya 8000 Pascal atau 8 kilo Pascal. Oke, pertanyaan soal ini ada yang belum paham? Jelas? Jelas. Oke, selanjutnya Bisma minta tolong bantuannya Ferista. Dibacakan, Fer. Ada 3 orang yang berada pada posisi berbeda. Orang satu berada di barat, orang kedua dan ketiga menyelam di dalam air. Seperti terlihat pada gambar berikut. Pernyataan yang benar tentang tekanan yang dialami oleh ketiga orang tersebut adalah. Oke, menurut Ferista, sebelum kita bahas, jawaban yang benar yang mana, Fer? Versinya Ferista dulu. Yang mana kira-kira? Yang E, kita simpan. Yang E, kita simpan dulu. Ada 3 orang berada pada posisi berbeda. Orang satu berada di darat, ini ya. Oke. Orang 2 dan 3 menyelam di dalam. Ini orang 2, ini orang 2, ini orang 3, gini ya. Oke. Pernyataan yang benar tentang tekanan yang dialami oleh ketiga orang tersebut adalah tekanan yang dimaksud ini tekanan apa ya? Oke, sip, tekanan hidrostatis. Triarjita. Tadi kita menyimpulkan kalau tekanan hidrostatis itu semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Oke, sip. Berarti yang paling besar yang mana? 3. Oke, yang 3 paling besar. Kemudian lanjut, yang paling besar yang kedua yang mana? Yang kedua. Kemudian 1. Berarti jawaban yang benar adalah C. oke. P3 paling besar, dilanjut P2, kemudian P1 paling kecil. Berarti jawaban yang benar adalah C. Ferista, bingungnya di mana? Ini apa simbolnya? Ya, kalau menunjukkan ke sini, menghadap sini, berarti besar. Nek dicucuk berarti kecil, lebih kecil, gitu ya? Oke. Jelas Ferista dan teman-teman yang lain? Ada yang ditanyakan? Sip. Nah, pertanyaan terakhir. Bisma minta tolong bantuannya siapa yang belum bersuara ya tadi? Dinda dan Dini belum ya? Dinda dan Desi. Ayo, Des. Berdasarkan konsep tekanan hidrostatis, maka alasan bendungan terbaik adalah desain 1 karena tekanan hidrostatis pada bagian atas lebih besar daripada tekanan
Yang mana kira-kira jawabannya? C. Kita simpan dulu C. Ada ini desain 1, desain 2, desain 3. Dari desainnya dulu, ini kan desain sama alasan. Dari desainnya dulu, kira-kira yang cocok, yang terbaik, desain terbaik untuk bendungan yang mana? 1, 2, 3. Oke, yang ketiga berarti antara C dan E. Yang C, karena dinding yang tebal pada bagian bawah mampu menahan tekanan hidrostatis yang semakin dalam semakin besar. Benar? Oke, benar. Yang E, kita lihat yang E. Desain 3, karena massa jenis air semakin ke atas semakin besar. Benar? Loh, bisa tanya, massa jenis air di satu wadah itu di atas sama di paling dasar itu beda atau massa jenisnya? Oh beda, massa jenisnya beda. Airnya beda. Berarti kalau di atas itu asin, kalau di bawah itu tawar gitu. Berarti massa jenisnya sama. Jadi dalam satu wadah, nih itu mau isi air baik di atas, di tengah atau di dasar, massa jenisnya akan selalu sama. Kecuali kalau di wadah itu ada 2 jenis zat cair. Contoh, yang atasnya minyak, yang bawahnya air. Nanti massa jenisnya beda. Gitu ya. Jadi massa jenis kalau isinya 1 ya sama. Jadi jawaban yang tepat yang mana? C. Oke, sip, pinter-pinter hari ini. Nah, kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini kita? Ayo, Dini tadi belum berbicara. Ayo, Din. Kesimpulannya apa, Din? Siapa yang mau? Oke, Din. Kesimpulannya apa? Yang pertama yang dapat kita simpulkan. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis diantaranya massa jenis fluida, kecepatan gravitasi, dan kedalaman. Oke, sip. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis diantaranya adalah 1. Apa tadi? Massa jenis. Massa jenis apa? Fluida. Yang kedua, percepatan gravitasi. Yang ketiga, kedalaman. Hubungannya seperti apa ini? Oke, ketiganya berbanding lurus dengan apa? Tekanan hidrostatis. Oke, sip. Selanjutnya ada yang mau menambahi kesimpulannya? Ada lagi? Ada kesimpulan? Ya, silakan yang mau nambahi. Oke, Ferista, silakan ditambahi. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman, massa jenis, dan percepatan gravitasi. Oke. Ye, sama. Bagus. Selanjutnya. Oh iya, sama. Oh iya benar, kalau kesimpulannya sama berarti. Perumusannya persamaannya apa? Oke, ya Amanda, silakan. Ya. Per pH atau tekanan hidrostatis itu berbanding lurus dengan rho, berbanding lurus dengan H, berbanding lurus dengan G. Jadi persamaannya apa? P sama dengan rho kali G kali H. H itu adalah apa? Kedalaman diukur dari permukaan zat cair. Oke, sip. Kita refleksi. Jadi setelah kita menyimpulkan tadi ada beberapa kesimpulan yang kita dapat. Apa sih yang kalian pelajari hari ini anak-anak? Oke, tekanan hidrostatis. Apa lagi yang kalian pelajari? Juga. Oke, sih bagus sekali. Terus dalam pembelajaran hari ini apa yang kalian paling sukai anak-anak? Menggunakan pad itu ya, pad simulation. Kira-kira sulit tidak menggunakan pad? Menyenangkan. Mudah aplikasinya? Oke. Dalam pembelajaran hari ini tentang apa tadi tekanan hidrostatis, apa yang belum kalian pahami anak-anak? Oke, sudah paham. Bisa diperkaya lagi dengan latihan soal di Google Form yang sudah
Ibu siapkan di grup ya. Silakan bisa dikerjakan di rumah, digunakan untuk latihan soal. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan hukum tekanan hidrostatis ini dalam bendungan. Itu ya, silakan dipersiapkan, dipelajari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta bantuannya Aditya untuk memimpin doa teman-temannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Marilah teman-temanku dan Bu Isma, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.